Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Desi Suyetno dapat kembali di hadapan Anda. Pemirsa, banyak sekali informasi yang telah terjadi di Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah mengemasnya dalam Tajam Sepekan. Pemerintah Desa Lojejer bersama Muspika Wuluhan kembali melakukan upaya mediasi antara warga Desa Lojejer dengan pihak pabrik semen Imasco di pendopo desa. Mediasi yang sudah keempat kalinya ini dihadiri oleh petugas Polres Jember. Namun, lagi-lagi belum menghasilkan titik temu kesepakatan. Sejumlah warga Desa Lojejer yang merasa dirugikan oleh aktivitas proyek pembangunan pabrik semen Imasco meminta pengerjaan di malam hari dihentikan karena menimbulkan bunyi keras sehingga mengusik ketenangan warga. Jika pihak pabrik semen tidak memenuhi keinginan warga, maka warga akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan pabrik. Untuk sementara, pihak pabrik semen Imasco masih melakukan koordinasi internal terkait aspirasi warga tersebut. Kita masyarakat, kalau kita mau bantu, kita bantu berbentuk perbaikan jalan, musola, madrasah, itu bakalan kita bantu. Tapi kalau untuk bentuk uang 1 juta rupiah itu tidak mendidik masyarakat lebih maju lagi. Satu, itu. Kedua, pendapat mereka, kalau memang apakah kita menyediakan lapangan pekerjaan, itu malah mendidik masyarakat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dengan didampingi oleh sejumlah warga, jajaran Muspika Wuluhan bersama pemerintah Desa Taman Sari meninjau lokasi jebolnya gorong-gorong saluran irigasi yang ada di jalan raya tingkat kabupaten. Jebolnya gorong-gorong tersebut disebabkan oleh rapuhnya konstruksi bangunan yang sudah tua. Kondisi ini sebetulnya sudah terjadi sejak lama, namun masih belum mendapatkan perbaikan dari dinas terkait sehingga gorong-gorong tersebut jebol dan memutus akses jalan. Jika tidak segera diperbaiki, aktivitas perekonomian warga tentu cukup terganggu. Akan tetapi menurut Akbar Winasih selaku Camat Wuluhan, masalah ini sudah dibahas di rapat Musrembang Desa dan rencananya akan dilakukan perbaikan di tahun anggaran 2019 ini. Bahwasanya untuk perbaikan jembatan ini diinformasikan ke saya direncanakan di tahun 2019 ini. Dan saya juga konfir juga ke teman-teman pengamat PU wilayah ini di Wuluhan, Pak Slamet juga menyampaikan ke saya, insya Allah nanti di tahun 2019 ini segera diperbaiki. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Keseharian laki-laki bernama Tuhan, warga Selawu, Patrang, Jember mencari rumput untuk pakan ternaknya. Tuhan memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Tuhan mengaku tidak mengerti mengapa kedua orang tuanya memberi nama Tuhan. Setiap kali bertanya kepada kedua orang tuanya, mereka selalu menjawab harapannya agar Tuhan menjadi manusia yang berguna bagi agama. Meski memiliki nama unik, Tuhan sangat bangga karena namanya termasuk nama langka. Sekarang mau nyeblos lagi berarti ya? Iya. Tahu caranya nyeblos, Pak? Iya, tahu. Tahu ya. Punya nama Tuhan. Punya nama Tuhan senang apa enggak? Iya, senang gitu. Kenapa kok senang, Pak? Soal senang saya ini asli nama Tuhan itu nggak pernah diujuk orang itu. Orang gitu ya. Bangga ya. Dan saya itu senang semua. Bangga dengan Ya. nama Tuhan gitu ya. Tidak mau ganti nama? Enggak. Karena memberikan orang tua ya. Romlah, anak kedua Tuhan, juga mengaku bangga memiliki ayah bernama Tuhan. Pasalnya tidak sedikit warga yang membicarakan nama unik ayahnya. Terus waktu sekolah pernah nggak sama yang digojlok sama teman-teman? Bapaknya Tuhan gitu? Enggak, Enggak tahu ya teman-temannya? tak tahu. Taunya Pak Pot itu ya? Iya. Terus gimana punya nama bapaknya Tuhan itu rasanya gimana, Mbak? Mana? Nggak, biasa aja berarti sama dengan yang lain ya? Biasa. Mbaknya nyadarin nggak kalau namanya bapak itu unik?
nyadari ya. Sementara itu, menurut Ita Anggraini, petugas PPS Kelurahan Selawu, setiap ada pemilihan umum baik pilkada maupun pilpres, Tuhan selalu ikut serta melakukan pencoblosan. Untuk April mendatang, Tuhan mencoblos di TPS 12. Tuhan merupakan salah satu pemilih dari 5.070 pemilih tetap. Cuma namanya aja Tuhan. Cuma namanya aja Tuhan. Mbak sempat kesulitan nggak menjelaskan bersosialisasi tentang surat suara kepada Pak Tuhan ini? Ya kesulitannya nggak bisa, ya kan tunarungu, bicaranya harus keras, terus nggak bisa baca. Jadi ekstra Mbak ya, menjelaskan ya? Iya. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Jembatan Kumitir di Dusun Kebon Lancing, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Jember, ambruk dan putus terbagi menjadi 3. Jembatan putus ini akibat usianya yang sudah tua dan tidak lagi mampu menahan derasnya arus dan banjir. Meski berbahaya, jembatan ini masih dilewati oleh beberapa warga, karena jembatan tersebut merupakan akses jalan terdekat untuk menyeberang. Sedangkan untuk akses jalan lain, warga harus memutar sejauh 5 km. Jembatan ini merupakan akses jalan yang biasa digunakan oleh warga setempat yang untuk pergi ke sawah dan juga sebagai akses jalan untuk mengangkut hasil panen dari sawah. Warga berharap kepada pemerintah setempat melalui dinas terkait untuk segera membenahi jembatan yang rusak tersebut guna membantu memperlancar roda perekonomian warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Masih dilewati orang, Pak. Oh iya. Warga tetap nekat. Tetap orang yang sini kan keluarga Belancing sama Kumitir ini satu keluarga. Alasannya apa, Pak? Kok sampai nekat melewati jembatan seperti ini, Pak? Jauh, Pak. Ke selatan jauh, ke utara juga jauh. Oh, jadi itu alasannya iya. Mereka. Wanita, juga laki-laki, tua muda semuanya lewat sini. Ya, mudah-mudahan apa itu pihak dari sini ya, dari desa atau kecamatan atau mana saja bisa cepat-cepat ini dibangun karena kami masih kesulitan untuk lewat sini. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Ya, ini tidak boleh, ini langsung biar. Sesi sharing pertambangan dengan Kementerian ESDM, PT BSI, Universitas Jember, dan pelajar SMA Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi ini digelar di Aula Fakultas Teknik Universitas Jember. Satu persatu narasumber memaparkan proses pertambangan yang terjadi di PT BSI Tumpang Pitu Banyuwangi, serta pertambangan secara global. Sasaran sharing ini adalah pelajar SMA yang nantinya diharapkan memilih program studi pertambangan saat masuk perguruan tinggi. Pasalnya, Universitas Jember sendiri berencana menambah satu program studi, yaitu jurusan pertambangan pada Fakultas Teknik. Jadi dalam tahun ini Universitas Jember itu harapannya akan membuka fakultas pertambangan. Nah, untuk awalannya dari Fakultas Teknik ini, khusus jurusan pertambangan yang akan dibuka, meminta masukan dari BSI terhadap karena BSI ini merupakan salah satunya perusahaan tambang yang sudah beroperasi di Pulau Jawa, dan alangkah dekatnya Jember dengan Banyuwangi ini, jadi kita bisa menjadi daerah tetangga untuk memberikan masukan bagaimana kaedah pertambangan yang baik itu bisa menjadi masukan dan jadi ilmu kedepannya buat mahasiswa yang akan belajar di Fakultas Pertambangan. PT BSI sendiri berharap ada kerjasama dengan Universitas Jember untuk menampung lulusan sarjana pertambangan agar bekerja di PT BSI Banyuwangi. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Perhimpunan Dokter Transfusi Darah Indonesia atau PTDI. Dr. Aditya menyampaikan bahwa kekurangan stok darah tak hanya terjadi di satu daerah, namun mayoritas seluruh Indonesia selalu kekurangan stok darah. Hal ini tentunya harus bisa teratasi. Selain dengan sosialisasi pentingnya donor darah bagi tubuh dan membantu sesama, kesadaran masyarakat juga harus lebih ditingkatkan. Namun hal tersebut kembali lagi kepada individu masyarakat, karena kegiatan berdonor tidak bisa dipaksakan dan harus melalui kesadaran yang tinggi dari masyarakat itu sendiri.
Sesuai dengan data WHO, sebetulnya kebutuhan darah di suatu negara atau daerah hanya 2% dari jumlah penduduk yang ada. Menurut hitungannya WHO, kebutuhan di suatu tempat itu nggak banyak sih, sekitar 2% saja dari jumlah penduduk. Jadi apabila misalnya ada 2 atau lebih 2% orang peduli dengan kebutuhan darahnya, sebenarnya harusnya udah selesai. Tapi kan pertanyaan berikutnya kan yang 2% itu kadang-kadang tidak memenuhi syarat. Nah, jadi memang ada juga pedoman sebaiknya memang harus di atas itu. Ada banyak negara yang sudah mencontohkan, yang paling tinggi itu adalah di Jepang dan di Korea Selatan. Itu kepedulian masyarakat untuk jadi pendonor darah itu 10% dari jumlah penduduk, bayangkan. Jadi kebutuhan 2%, ada 10% penduduk yang bersedia mendonorkan darah, akhirnya tidak punya masalah. Indonesia yang hampir 250 juta penduduk, pernah dihitung itu nggak sampai 1% yang peduli ya. Dengan data tersebut, sudah seharusnya kesadaran berdonor darah di masyarakat harus lebih ditingkatkan ke depannya. Mengingat selain untuk kebutuhan medis, donor darah juga sebagai gerakan sosial untuk membantu sesama. Untuk itu perlu peran seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk mendorong kepedulian untuk berdonor darah tersebut. Dari Jember, Yudhisadi, Jember 1 TV melaporkan. Jalan berlubang di Jalan Raya Gajah Mada Jember inilah yang menyebabkan Reza Fahmi, warga Kaliwates Jember, mengalami kecelakaan. Mahasiswa tersebut hendak berangkat kuliah, namun saat melintas di depan kantor PLN area Jember, tiba-tiba lubang besar dan dalam berada di depannya. Korban pun tidak dapat menguasai laju motornya dan akhirnya jatuh dan kemudian menabrak pengendara lain yang tengah hamil tua. Kedua korban kemudian dilarikan ke rumah sakit PTPN di Kaliwates Jember untuk menjalani perawatan. Sementara itu karyawan PLN Jember kemudian menutup sebagian jalan yang berlubang dengan traffic cone dan garis kuning agar tidak ada korban lagi. Menurut Satpam PLN Agus, dalam sehari ada 3 pengendara motor yang jatuh akibat lubang tersebut. Sehingga dalam waktu 3 hari terakhir sudah ada 10 korban kecelakaan akibat jalan berlubang. 1 diantara meninggal dunia. Ini diperkirakan masalahnya ada lubang karena sudah terjadi hampir korbannya 9 orang. 9 tiap hari, jadi dalam jangka waktu 3 hari. 1 hari itu hampir 3 orang. 3 orang korban. Per hari itu ya? Per harinya. Yang terakhir ini barusan ini 2 orang. Yang 1 meninggal. 2 orang. Kalau yang 1 masih yang malam itu masih sudah berkali-kali sudah untuk kegiatan untuk korban ini sudah berkali-kali. Harapannya cepat diselesaikan, cepat ditambah. Kalau bisa secepatnya. Hari ini juga. Karena supaya tidak terjadi kecelakaan lagi. Makanya bukan kita yang makanya nyawa itu nomor 1. Untuk yang lainnya bisa dilakukan. Jalan normal. Apa namanya? Saya nggak tahu kalau di depan ada lubang, tiba-tiba ya itu jatuh ya? Iya, itu aja. Terus sama tiap hari lewat sana? Iya, kemarin belum ada sih, kemarin nggak kelihatan ya? Besar kayaknya. Itu emang samar gitu lubangnya? Iya, samar. Iya, jadi mulai hujan kemarin yang sempat angin itu di dalam kota memang ada lubang. Jadi saya pas lewat itu memang ini gimana ini kok tidak lagi dari pemerintah. Jadi lubangnya dalam lagi. Jadi kalau ada sepeda di belakang waktu itu bahaya sekali, apalagi itu kan jalan agak lebar sehingga sepeda pasti jalannya kencang. Nah ini yang bahaya. Ini putranya ibu jadi korban? Iya, akhirnya ini korban yang ke-10 ini di depan PLN menurut informasi. Ya, harapannya ya kalau ada seperti itu harus ditangani oleh pemerintah karena memang berbahaya sekali bagi pengendara. Sementara itu di Jember memang ada ratusan jalan yang kondisinya berlubang yang hingga kini belum diperbaiki. Warga berharap pemerintah segera tanggap untuk melakukan perbaikan jalan rusak agar tidak membahayakan nyawa pengendara. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat ini, tim Polra Kabupaten Jember yang beranggotakan dari kepolisian, TNI, serta perangkat kecamatan dan desa akan diberikan surat keputusan atau SK setiap tahunnya.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan PP Nomor 31 Tahun 2013 dengan salah satu materinya yakni koordinasi atau tukar informasi antar anggota Timpora di kabupaten. Sehingga dengan terjalinnya komunikasi yang baik, pengawasan orang asing semakin baik. Sementara itu menjelang pemilu, data dari imigrasi tidak ada peningkatan kedatangan orang asing ke Jawa Timur, seluruhnya masih normal. Dan mengenai KTP yang bisa dimiliki oleh orang asing, hal tersebut diperbolehkan sesuai pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24. Namun tidak bisa digunakan untuk memilih dalam pemilu, karena terkait syarat untuk bisa memilih sebagaimana diatur dalam pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pertama, Timpora di kantor imigrasi kelas 2 TPI Jember ini yang pertama, ya, karena sesuai dengan ketentuan. Setiap tahun Timpora itu harus diterbitkan SK-nya. Jadi untuk satu SK berlaku untuk 1 tahun. Nah, nanti kalau berakhir tahun 2019 untuk 2020 bikin lagi satu SK lagi, satu lagi SK-nya. Jadi satu SK berlaku 1 tahun, satu SK berlaku 1 tahun. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita menyelenggarakan Timpora ini adalah merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan PP Nomor 13 Tahun 2013, Nomor 31 Tahun 2013, seperti itu. Jadi ingat ya, Nomor 31 Tahun 2013. Materinya tadi kita mereview yang sebetulnya dari tahun ke tahun sepanjang undang-undang itu ada, PP-nya nggak berubah, ya tugas dan fungsinya seperti itu. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan tugas dan fungsi Timpora salah satunya melakukan pertukaran informasi antara satu anggota Timpora dengan anggota lainnya. Antisipasi untuk Pilpres sendiri Pak ya terhadap pengawasan orang asing itu seperti apa Pak? Antisipasi terhadap orang asing terkait dengan akan diadakannya Pilpres, ya kita normatif saja Pak, kita laksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah nanti Timpora sendiri ngawasi? Ada berapa WNA yang mempunyai EKTP? Kalau WNA ini berdasarkan pasal 63 Undang-Undang 24 tuh memang warga negara asing bisa wajib malah memiliki KTP, tapi bedanya dengan WNI itu kalau ini warga negaranya Indonesia, kalau dia warga negara asing dan tidak wajib untuk memilih gitu. Itu ada Bu. Kalau di kita ini di Jawa Timur saya belum lihat, belum dengar, belum ada berita bahwa orang asing memiliki KTP gitu. Sesuai data di imigrasi kelas 2, jumlah orang asing di Kabupaten Jember berjumlah 479 orang dengan rincian 33 orang berstatus izin tinggal kunjungan, 414 orang izin tinggal terbatas dan 32 orang berstatus izin tinggal tetap. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Puluhan personil Basarnas yang terlibat di giat hari ulang tahun ke-47 ini membersihkan menara dan kubah masjid. Dengan menggunakan peralatan panjat tebing, mereka membersihkan kubah masjid yang menjadi ikon masyarakat Jember tersebut. Tak hanya personil Basarnas, giat ini juga dibantu dari tim BPBD serta organisasi pecinta alam. Bersama-sama mereka membersihkan menara masjid setinggi 50 meter. Dengan kegiatan bersih-bersih masjid ini diharapkan membawa berkah kepada Basarnas Jember. Dan tak hanya itu, semoga kegiatan yang bertema sosial ini bermanfaat bagi masyarakat. Selain tugas pokok Basarnas, yakni operasi SAR. Kegiatan Baksos, Bakti Sosial, HUT ke-47 Basarnas. Jadi sebagai wujud dari kebermanfaatan kami bagi masyarakat, selain kami melaksanakan operasi SAR yang memang itu merupakan tugas kami mencoba mengambil
kegiatan dalam rangka HUT Basarnas ini untuk bakti sosial yang sama-sama bermanfaat juga bagi masyarakat untuk pembersihan kubah dan menara masjid ini. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Kondisi jembatan Kumitir di Dusun Kebon Lancing, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Jember rusak parah. Jembatan ambruk ini terputus menjadi 3 bagian akibat sudah tua dan tidak mampu menahan derasnya air sungai yang kebetulan banjir. Kondisi jembatan yang sangat membahayakan ini terpaksa masih saja dilewati oleh beberapa warga di seberang karena jembatan lain sangat jauh sekitar 5 km. Warga harus konsentrasi dan berhati-hati jika ingin menyeberangi jembatan ini karena sangat miring. Hal ini yang membuat salah satu anggota DPRD Jember, Nur Hasan, datang meninjau langsung jembatan tersebut. Sekretaris Komisi D ini juga mencoba melewati jembatan yang kemiringannya hampir 45 derajat. Menurutnya jembatan ini sangat membahayakan warga. Untuk itu DPRD akan memperjuangkan realisasi pembangunan jembatan tersebut melalui anggaran 2019 dan berkoordinasi dengan pabrik gula Semboro. Ya, setelah meninjau lokasi dengan kondisi yang kayak begini ini sangat riskan sekali ya. Baik pengguna jalan maupun para petani yang nyari rumput, para petani yang jalan, masyarakat jalan yang mau menyeberang ini. Masih kayak gini masih dipakai ini informasi yang saya dengar. Selain berbahaya untuk pemakai jembatan ini, juga berbahaya bagi perahu-perahu yang lalu lalang di bawah jembatan. Ini sangat riskan sekali ini. Begitu lewat ambruk kan bahaya, nyawa ini taruhannya. Oleh sebab itu kan kita coba perjuangkan biar tahun ini terrealisasi pembangunannya. Semoga ada alokasinya, nanti bisa digeser-geser ini. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pelepasan dilakukan langsung oleh Bupati Jember pada Rabu sore di Pendopo Kabupaten. Pemberangkatan tersebut terdiri dari 22 pemain, pelatih, serta staf pelatih tim Porprov. Dalam sambutannya, Bupati berharap tim ini bisa melaju sejauh mungkin di turnamen Porprov ini, bahkan harus menargetkan masuk final dan juara. Bila target tersebut bisa terpenuhi, pemerintah daerah tidak akan tutup mata. Bonus akan dikucurkan kepada para pemain. Di pertandingan pertama, tim sepak bola Jember akan melawan Pamekasan di Madura. Di babak ini, tim Porprov Jember akan bersaing dengan sejumlah tim lainnya di Pra-Porprov. Setelah itu bisa lolos nanti akan masuk ke tahap selanjutnya, yakni turnamen Porprov. Tim yang diberangkatkan ini juga dibekali uang saku yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Jember dengan pembagian melalui rekening masing-masing pemain. Saya kali ini memberangkatkan tim sepak bola Persib Jember untuk kegiatan Pro-Prov di Pamekasan, kegiatan 2019 dengan harapan diberangkatkan melalui Pendopo untuk satu kesadaran bahwa mereka ini adalah melakukan tugas resmi dari Kabupaten Jember, mengibarkan bendera Jember untuk meraih prestasi olahraga yang setinggi-tingginya. Pemerintah Kabupaten Jember mendukung kegiatan ini sepenuhnya dan berharap mereka dapat meraih prestasi sebaik-baiknya. Mungkin ada bonus Bu? Reward. Ya, kita bikin komitmen sama pemain. Kalau juara berapa rewardnya, setiap gol kita hargai dalam reward supaya menjadi penyemangat buat anak-anak kita, dan itu adalah hadiah resmi dari pemerintah Kabupaten Jember untuk atlet-atlet kita. Sementara itu, Ketua KONI Jember Abdul Haris Alfianto berharap seluruh pemain bersemangat untuk memenangkan turnamen ini dan tentunya bonus juga telah menanti bila juara bisa dipegang oleh tim Jember. Tadi kita sudah tanamkan pada adik-adik selaku pemain sepak bola Jember yang akan mewakili Pra-Porprov keempat Jember ini. Sudah kita tanamkan bahwa mereka datang harus mempunyai jiwa untuk menang, semangat untuk menang, spirit untuk menang. Dan juga ditanamkan oleh Bupati juga agar mempunyai jiwa yang menang, spirit yang menang, itu yang penting. Ada berapa yang diberangkatkan untuk turnamen? Kenapa? Tim yang diberangkatkan ada berapa? Yang diberangkatkan sekitar 18-20 atlet dari sepak bola. Dari Pendopo, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.
Mayoritas warga di Dusun Kepelrekesan Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, memproduksi gula merah dari bunga kelapa. Setiap hari mereka melakukan proses penyadapan atau pengambilan nira bunga kelapa yang oleh masyarakat sekitar disebut deres. Salah satunya Sumali, salah satu pengusaha gula merah bunga kelapa ini menggeluti usaha pembuatan gula merah selama 25 tahun. Usaha tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dari orang tuanya. Per hari, Sumali bisa memproduksi 100 liter air nira dari bunga kelapa, sehingga bisa menghasilkan 15 kg gula merah. Air tersebut langsung dimasak selama 4 hingga 7 jam sampai mengental, kemudian disimpan di cetakan khusus sampai dingin dan mengeras. Per kilogram gula merah dijual ke tengkulak seharga Rp11.000, sehingga penghasilan per hari Sumali adalah sekitar Rp150.000. Dari bunga kelapa. Oh, bunga kelapa. Ya, diambil niranya. Oh, gitu. Pak, per hari ini butuh waktu berapa lama untuk pembuatannya? Kira-kira 7 jam. 7 jaman itu ya? Itu bisa menghasilkan berapa kilo gula? 15 kilo. Untuk saat ini harga gula berapa Pak? 11.000. 11.000. Jadi Bapak bisa memproduksi setiap hari gitu? Iya, bisa setiap hari memproduksi. Setiap hari. Pak, sementara ini pemasarannya di mana Pak? Pemasarannya ya diambil pengepul. Pengepul langsung di pemasaran. Langsung pemasaran gitu. Iya. Menurut Joko, selaku Kepala Desa Lojejer Wuluhan, sekitar 300 warganya di Dusun Kepelrekesan memang sudah sejak lama menggeluti usaha produksi gula merah dari nira bunga kelapa. Sehingga potensi ini dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi berbasis agroindustri. Ya, di desa kami ini, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, memang produk unggulan kita di Desa Lojejer ini adalah produksi gula merah. Ini tersebar di masyarakat kami, ada kisaran 300 lebih warga kami yang bekerja dalam pembuatan gula merah. Kami ingin sebenarnya juga ke depannya ini bisa juga menjadi sebagai edukasi atau mungkin studi banding bagi mungkin pelajar atau mungkin desa lainnya, bisa juga mengarah nanti pada desa wisata. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kenapa kok? Ada apa? You bicara sendiri di situ? Apa you aja mau bicara di sini? Kalau enggak, kamu aja bicara di sini. Video amatir yang berdurasi 23 detik ini memperlihatkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang marah di hadapan para ulama dan kiai lantaran ada yang sedang berbicara sendiri saat Prabowo menyampaikan sambutannya. Menyikapi hal ini, puluhan santri bersama Gus Kabupaten Jember yang tergabung dalam Barisan Muda Ahli Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah Indonesia atau Barmawi menggelar aksi demo di bundaran DPRD Kabupaten Jember. Juru bicara Barmawi Hafid Wajdi, aksi demo ini merupakan pernyataan sikap mengecam seluruh tindakan arogansi terhadap kiai yang dilakukan oleh Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Kami melakukan demonstrasi ini dalam rangka adalah untuk demonstrasi etika dan moral dalam perpolitikan. Kami ada beberapa sikap. Yang pertama, 1. Mengecam semua tindakan tidak bermoral yang bertentangan dengan etika beragama dan berbangsa yang dilakukan oleh oknum-oknum tingkat nasional. 2. Mengecam seluruh tindakan yang tidak bermoral kepada para ulama, kiai dan pesantren. Yang ketiga, mengecam tindakan otoritarian semena-mena dan juga arogansi kepada tokoh-tokoh kiai yang dilakukan oleh Bapak Prabowo pada kemarin hari dengan mengatakan yang tidak di hadapan para kiai. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemberitaan jalan rusak di Kabupaten Jember memang tengah santer dibicarakan beberapa hari ini, karena memang sudah menimbulkan banyak korban kecelakaan lalu lintas. Pemerintah daerah akhirnya merespon keluhan masyarakat soal banyaknya jalan berlubang tersebut. Namun, sebagian warga justru menyesalkan sikap pemerintah daerah yang terkesan lambat dalam memperbaiki jalan rusak tersebut.
Menurut Alvin, salah satu warga Sumbersari Jember, seharusnya perbaikan jalan rusak segera dilakukan oleh pemerintah secara cepat tanpa menunggu adanya korban kecelakaan. Kalau menurut saya peluncuran ini itu terlambat karena jalan berlubang ini permasalahannya sudah cukup lama terjadi di Kabupaten Jember ini, dan harusnya pemerintah punya sikap ketika sudah ada banyak jalan berlubang yang sampai sekarang ada berbagai banyak jalan berlubang yang sampai ditanami pohon pisang oleh masyarakat, korban juga ya, dan juga banyak korban yang sudah mengalami kecelakaan lalu lintas. Warga berharap semua titik jalan rusak di Kabupaten Jember bisa segera diperbaiki agar tidak bertambah lagi korban kecelakaan karena jalan berlubang. Dari Jember, DKAG Jember 1 TV melaporkan. Petani dan pemerintah desa Kesilir bersama jajaran Muspika Kecamatan Wuluhan, anggota TNI Koramil Wuluhan dan petugas pengairan wilayah Ambulu melakukan perbaikan tangkis sungai yang jebol beberapa waktu yang lalu yang sempat merendam puluhan hektar tanaman padi milik petani setempat. Dengan menggunakan karung plastik yang diisi tanah dan pasir ditumpuk di tangkis yang jebol agar air sungai tidak mengalir langsung ke area persawahan. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka akan merusak puluhan hektar tanaman padi. Ini bergotong royong, kerja bakti bersama-sama membenahi tangkis air yang jebol kapan hari. Kita dibantu bersama-sama rekan-rekan dari jajaran Koramil Wuluhan dan teman-teman dari SDA Ambulu beserta anggotanya, kita bersama-sama membenahi tanggul yang rusak. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sayangnya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini dalam Tajam Sepekan. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Desiapa bersama rekan yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.